Halo teman-teman, baru kelar live Mata Najwa, ironi korupsi kala pandemi. Dan sejak sebelum kita live malam ini, ada banyak sekali komentar soal korupsi bansos ini di Instagram Mata Najwa. Saya ingin bacain beberapa curhatan komentar yang masuk di Instagram Mata Najwa soal betapa marahnya, betapa sedih, betapa miris melihat cerita-cerita soal bansos yang juga masih dikorupsi. Ini misalnya dari Anis Febri, sedih sekali karena melihat yang membutuhkan malah nggak dapat bantuan, yang nggak layak dibantu malah dapat bantuan. Dari Bagas, dapat BST 300.000, nggak lama pengurus dari RT datang minta uang atas kesepakatan bersama untuk warga yang tidak dapat, dan untuk data warga yang tidak dapat BST tidak diumumkan, lalu digetok 50.000 untuk yang dapat. Banyak yang tidak kasih, lalu diancam akan dipersulit jika mau urus berkas. Miris. Komentar-komentar seperti ini memang cukup banyak teman-teman, dan ini memang menjadi realita kita sehari-hari, betapa korupsi sudah sedemikian dekat dengan keseharian kita. Bukan lagi hanya dilakukan oleh pejabat atau yang punya kuasa besar, tapi di sekitar kita pun sehari-hari ini sudah terjadi, dan itu kemudian yang bahkan dikhawatirkan bisa memancing konflik horizontal, membuat kita curiga satu sama lain. Itulah jahatnya korupsi. Ada juga nih misalnya dari Christine Tri, musim pandemi pejabat tetap asik korupsi, apalagi bukan musim pandemi, makin asik kali, jadi pejabat cuma mau mikirin dapurnya sendiri, ngenes. Dari Rizky, pandemi dijadikan ladang bisnis, parahnya lagi korupsi menyelinap masuk tanpa permisi di tengah rapuhnya ekonomi. Serakus itukah kau tuan? Wah, ini ala-ala catatan Najwa nih, temen yang ngirim komentar. Ya beberapa memang komentar-komentarnya jenaka, sindiran, dan terkadang memang ini cara atau mekanisme kita yang sudah muak, sudah miris melihat kondisi korupsi yang begitu masif. Dan sindiran-sindiran berbau jenaka itu salah satu cara kita, coping mekanisme kita untuk bisa bertahan di tengah kesinisan dan di tengah mirisnya situasi. Ada juga nih misalnya dari Yan Swama, nggak menarik topiknya, orangnya kan sudah ketangkep, terus ayo dong berpikir ke depan, dana yang dikelola sekarang dikomentari buat update loh. Ada juga yang komentar, udahlah Mbak Nana, percuma aja dibahas gini-gini juga nggak bakal jerah yang korupsi, tetap aja korupsi terus pejabatnya, seperti itu. Jadi memang ya ada juga sebagian yang memilih komentar dengan nada pesimis, padahal justru koruptornya tidak akan pernah jerah teman-teman, dan malah mungkin akan terlalu nyaman hidup di tengah bangsa yang dengan akan mudah lupa, mudah terlena, dan merasa korupsi sudah biasa. Menurut saya itu tantangan terbesar kita, untuk tidak memaklumkan kejahatan, untuk tidak menganggap korupsi sebagai kewajaran. Karena kalau kita sudah merasa itu sudah biasa, itu tidak usah dipikirkan lagi, toh orangnya sudah ketangkap, yang ada kita malah akan kalah berkali-kali. Makanya Mata Najwa kerap kali mengangkat isu korupsi. Kalau ditanya apakah sudah bosan, sudah lelah, sudah muak, kalau saya menjawab ya, itu artinya yang menang para koruptornya. Kalau teman-teman sudah muak dengar cerita korupsi, yang menang adalah mereka-mereka yang selama ini justru mencuri uang kita. Jadi jangan pernah muak, jangan pernah kesal. Nggak apa-apa kesal, nggak apa-apa marah. Justru harus marah, tapi jangan pernah bosan kalau bicara soal korupsi, teman-teman. Terima kasih sudah nonton Mata Najwa malam ini. Sehat semuanya ya.